warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma wa ja'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, yuk ibu absen terlebih dahulu ya. Semuanya hadir semua kan? Masuk? Oke, alhamdulillah tidak ada yang izin di hari ini. Oke, karena kemarin kita sudah belajar tentang apa kemarin? IPS kemarin tentang kebudayaan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang indahnya kebersamaan. Sudah siap? Oke, karena tema kita hari ini adalah indahnya kebersamaan, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui penyebab keberagaman di Indonesia, mengenal bentuk-bentuk keberagaman di Indonesia, mengetahui bentuk aktivitas ekonomi di Indonesia, dan memahami cara menyikapi keberagaman sosial, budaya, ekonomi, etnis, dan agama yang merupakan perilaku yang menghargai keberagaman budaya. Sudah siap semuanya? Sudah siap dong, harus sudah siap. Oke anak-anak, kita mulai ya. Kenapa di Indonesia itu ada banyak sekali suku? Ya, betul sekali. Karena Indonesia memiliki suku yang beragam. Ada banyak sekali suku di Indonesia. Nah, supaya kita lebih paham, yuk kita simak video berikut ini. Seperti yang sudah kalian lihat tadi, banyak sekali keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama, rumah adat induk yang ada di Indonesia itu sangat banyak. Contohnya ya, satu, rumah Gadang itu dari Sumatera Barat. Jadi di sana ada rumah adat yang bernama rumah Gadang. Yang kedua, ada rumah Joglo yang berasal dari Jawa Tengah. Yang ketiga, ada rumah Hondal yang berasal dari Papua. Itu adalah contoh-contoh rumah adat. Selanjutnya, keberagaman lagi ada yang kedua, pakaian adat. Jadi di Indonesia itu tidak hanya ada satu pakaian adat. Setiap daerah memiliki jenis pakaian adat sendiri-sendiri. Yang pertama, kebaya. Semuanya tahu kebaya kan? Baju kebaya itu yang biasanya dipakai oleh sinden-sinden atau penyanyi-penyanyi itu dari Jawa, betul. Terus pakaian adat ulos yang berasal dari Sumatera Utara dan baju bodo dari Sulawesi Selatan. Keberagaman budaya selanjutnya itu ada kesenian dan tarian. Anak-anak pasti tahu bukan? Di setiap pertunjukan pasti ada seni yang berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia ini. Yang pertama ada tari piring, itu dari Sumatera Barat. Lalu ada tari kecak. Anak-anak tahu tari kecak kan? Itu dari Bali, betul. Dan tari saman itu berasal dari Aceh. Selain tiga jenis itu ada keberagaman lain, yaitu upacara adat. Di Indonesia memiliki keberagaman upacara adat. Yang pertama ada Ngaben, itu berasal dari Bali. Terus ada upacara adat yang bernama Rambu Solo, itu berada di Toraja. Kenapa kita perlu mengetahui keberagaman yang ada di Indonesia? Kita supaya tahu bahwasannya di Indonesia itu sangat beragam. Untuk itu kita harus saling menghargai supaya tetap erat dan tetap bersama mewujudkan persatuan Indonesia. Nah, selain keberagaman budaya, ada yang namanya keberagaman etnik. Seperti yang kita bahas awal tadi, ada banyak suku yang ada di Indonesia.
Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama Pulau Sumatera. Nah, di Pulau Sumatera itu ada suku Batak, suku Minangkabau, dan suku Melayu. Tahu suku Melayu? Nanti kalau kalian liburan pasti tahu. Ini liburan ke sana boleh ya. Selanjutnya di Pulau Jawa itu ada suku Jawa, suku Sunda, ada suku Betawi, terus ada suku Madura. Di setiap pulau ada suku sendiri-sendiri anak-anak. Yang ketiga di Pulau Kalimantan itu ada suku Dayak dan suku Banjar. Selanjutnya di Pulau Sulawesi itu ada suku Bugis, suku Makassar, lalu ada juga suku Toraja. Nah, selain keberagaman budaya dan etnik atau suku, ada lagi keberagaman ekonomi pastinya ya anak-anak ya. Nah, di setiap daerah itu memiliki dataran yang berbeda-beda. Ada lingkungannya yang laut, ada lingkungan dataran tinggi, yang lingkungan dataran rendah. Nah, di sekitar pesisir laut sana pastinya ada yang memiliki pencarian ekonomi, yaitu masyarakat di sana pastinya menjadi petani laut, yang mana biasa atau nelayan yang mencari ikan di laut. Yang kedua, kalau masyarakat di dataran rendah, kebanyakan pekerjaan mereka sebagai petani padi, karyawan pabrik, ada pedagang, lalu ada juga pegawai kantoran. Setelah itu, pada dataran tinggi, masyarakat di sana selain keberagaman budaya, ada yang namanya keberagaman etnik. Seperti yang kita bahas awal tadi, ada banyak suku yang ada di Indonesia. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama Pulau Sumatera. Nah, di Pulau Sumatera itu ada suku Batak, suku Minangkabau, dan suku Melayu. Tahu suku Melayu? Nanti kalau kalian liburan pasti tahu. Ini liburan ke sana boleh ya. Selanjutnya di Pulau Jawa itu ada suku Jawa, suku Sunda, ada suku Betawi, terus ada suku Madura. Di setiap pulau ada suku sendiri-sendiri anak-anak. Yang ketiga di Pulau Kalimantan itu ada suku Dayak dan suku Banjar. Selanjutnya di Pulau Sulawesi itu ada suku Bugis, suku Makassar, lalu ada juga suku Toraja. Nah, selain keberagaman budaya dan etnik atau suku, ada lagi keberagaman ekonomi pastinya ya anak-anak ya. Nah, di setiap daerah itu memiliki dataran yang berbeda-beda. Ada lingkungannya yang laut, ada lingkungan dataran tinggi, yang lingkungan dataran rendah. Nah, di sekitar pesisir laut sana pastinya ada yang memiliki pencarian ekonomi, yaitu masyarakat di sana pastinya menjadi petani laut, yang mana biasa atau nelayan yang mencari ikan di laut. Yang kedua, kalau masyarakat di dataran rendah, kebanyakan pekerjaan mereka sebagai petani padi, karyawan pabrik, ada pedagang, lalu ada juga pegawai kantoran. Setelah itu, pada dataran tinggi, masyarakat di sana kebanyakan sebagai petani atau pekebun, ada teh, ada kopi. Nah, mungkin anak-anak tahu kan yang ada di film-film itu yang mencari kopi. Nah, itu adalah pekerjaan yang berada di dataran tinggi. Selain semua di Indonesia beragam, agama di Indonesia pun beragam. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, maka dari itu kita harus saling menjaga supaya terkaitan kebersamaan kita semakin erat. Jangan saling mengolok-olok, paham?
Oke, setelah ini Ibu akan membagikan LKPD ya untuk dikerjakan ya. Jangan lupa dikerjakan dengan baik dan benar. Oke, alhamdulillah semua sudah mengumpulkan LKPD. Kita hari ini belajar tentang apa tadi? Tentang tema kebersamaan karena keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Ada apa saja tadi yang beragam di Indonesia? Budaya, betul. Terus etnik, apalagi ekonomi dan suku. Nah, maka dari itu semuanya kita harus saling menghargai. Oke, terima kasih. Mungkin cukup pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa selalu belajar di rumah ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.